Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMA Al-Furqan yang dicintai oleh Allah. Hari ini Kamis 26 Maret 2020 kita kembali dalam pembelajaran online biologi ya, kelas 10. Oke, anak sekalian, kita sekarang masih berada dalam masa karantina untuk memutus penyebaran virus corona COVID-19. Jadi tetap tidak boleh kemana-mana, tetap di rumah, belajar di rumah, ikutin semua pelajaran online agar tidak ketinggalan. Oke, hari ini kita akan belajar biologi dengan dua sesi. Sesi yang pertama, sesi pembahasan soal-soal yang telah kita kerjakan kemarin. Yang kedua, sesi materi selanjutnya, yaitu nanti kita insya Allah akan belajar tentang pembahasan porifera. Baik anak-anak, selamat menyaksikan, selamat nonton ya. Kita belajar dari jarak jauh ya. Saya sekarang berada di jalan dekat rumah, karena di rumah nggak boleh pakai HP ya, ada si kecil. Oke, selamat menyaksikan. Baik, kita langsung mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar hewan berikut. Ini adalah hewan bintang laut ya. Mengapa hewan tersebut disebut dengan hewan radiata? Kaitkan jawaban Anda dengan ciri umum yang dimiliki oleh hewan. Baik anak, hewan radiata adalah hewan yang memiliki simetri tubuh radial ya. Simetri tubuh radial itu artinya jika hewan tersebut kita belah menjadi dua atau kita membuat potongan jadi dua potongan yang sama, maka kedua potongan atau potongan-potongan yang ada itu akan menunjukkan bentuk yang sama. Contoh, misalnya seperti bintang laut yang ada di depan kita ini. Nah, di sini ada, kita potong sebelah sini misalnya. Dari ujung sini kita potong belah menjadi dua sampai sini. Maka kita akan mendapatkan potongan tubuh yang sama kanan dan kiri, atau kurang lebih sama lah ya, nggak harus persis ya. Ada separuh lengan atas, kemudian ya begini, akan ada 1, 2. Nah, simetri bilateral ini disebut dengan simetri ya. Simetri bilateral ini juga seperti ini, tapi bedanya jika simetri radial itu bisa dibuat potongan yang lain, arah yang lain. Misalnya kita buat seperti ini lagi. Nah, kita potong lagi sebelah sini. Maka hal ini akan menghasilkan potongan-potongan yang sama kembali, karena memang tubuh dari hewan radiata itu memang disebut simetri radial karena bisa dipotong dari berbagai arah, tidak cuma dari satu arah. Nah, ya, potongan kedua tetap saja kanan dan kirinya sama. Kemudian kita kembali ke arah yang lain, misalnya seperti ini. Kita potong menjadi dua. Ya. Nah, tetap saja kanan kirinya sama ya. Ini disebut dengan hewan radiata atau hewan yang memiliki simetri tubuh radial. Meskipun dipotong beberapa kali, dari beberapa sudut, maka dia tetap menghasilkan bagian tubuh kanan dan kirinya sama, karena memang tubuhnya tersusun melingkar. Jadi di sini kanan dan kiri sama. Kita putar lagi sini kanan kiri sama, kita putar lagi sini kanan kiri dan sama, terus seperti itu ya. Kanan kirinya akan selalu menjadi sama. Itu disebut dengan simetri radial, hewan radiata. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, salah satu perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan yaitu sel tumbuhan memiliki klorofil sedangkan sel hewan tidak memiliki klorofil. Hal ini berkaitan dengan salah satu ciri hewan. Apa ciri hewan yang dimaksud? Dan apakah dengan ciri tersebut hewan dapat berperan sebagai produsen dalam sebuah ekosistem? Baik, nah, sekarang saya pakai papan aja. Ya, ini ya. Sekalian. Sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan. Nah, yang kedua
sel tumbuhan. Oke. Sel tumbuhan dia memiliki klorofil, sehingga dia bisa melakukan fotosintesis. Ingat ya, fotosintesis itu digunakan untuk apa? Mendapatkan makanan. Nah, ini berarti sel tumbuhan termasuk ke dalam organisme autotrof. Ya, organisme autotrof, organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Sementara sel hewan itu tidak bisa melakukan, tidak punya klorofil, maka dia hewan heterotrof. Sementara untuk menjadi produsen dia harus bisa menghasilkan makanan. Nah, ini menjadi produsen. Sel hewan atau hewan itu hanya bisa menjadi konsumen saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan simetri tubuh hewan berikut. Itu adalah gambar dari landak laut ya, atau bulu babi ya, landak laut atau bulu babi laut. Nah, bentuk seperti ini kira-kira ya. Nah, kalian, ini adalah hewan termasuk juga disebut dengan hewan radiata ya, karena tubuhnya justru melingkar dan dia kalau kita potong dari arah manapun begini, maka kanan dan kirinya akan sama. Kita sini misalnya, kita potong lagi sini, kita potong sini lagi, terus dari arah manapun, dari berbagai arah, bahkan miring sini, miring sana ya, tetap kanan dan kiri hasil potongannya bentuknya adalah sama. Jadi simetri tubuh hewan ini adalah simetri radial. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bentuk tubuh porifera dikatakan asimetri. Selain itu, porifera juga memiliki bentuk tubuh simetri radial. Apa yang dimaksud dengan asimetri? Apa yang dimaksud dengan simetri radial? Oke, kita lihat. Baik, ini adalah gambar SpongeBob ya. Kalau ini gambar dari porifera yang lainnya. Oke. Nah, perhatikan. Ini adalah gambar spons yang bentuknya asimetri atau tidak memiliki simetri tubuh. Kalau kita potong dari menjadi 2, maka kanan kirinya tidak sama. Dari arah manapun nih cari kanan dan kirinya tidak sama nih. Karena bentuknya memang asimetri. Dari sini bagi 2, kanan kiri tidak sama ya. Jadi bentuknya tidak beraturan. Ini untuk yang spons biasa. Nah, kalau yang seperti ini, nah porifera yang bentuk seperti ini tentu dia memiliki simetri radial. Kalau kita lihat dari atas seperti ini ya, bulat. Maka kalau melingkar seperti ini gampang, kita belah jadi 2. Sebelah sini. Ya. Dia akan menjadi 2. Kanan dan kiri sama. Kemudian ke sini juga sama. Begitu juga sama dan seterusnya. Maka dia memiliki simetri tubuh radial. Kemudian lanjut ke soal yang terakhir. Nah, perhatikan, itu ada gambar kata dan ayam. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana bentuk simetri tubuh kedua hewan tersebut? Kata dan ayam adalah hewan yang memiliki simetri tubuh bilateral. Nah, ini gambarnya ya. Bilateral apa? Dia memiliki simetri tubuh, artinya jika ditarik sebuah garis atau dipotong menjadi 2, maka dia kanan dan kirinya itu memiliki bentuk yang sama.
Cuma disebut dengan simetri bilateral karena hanya satu potongan saja dari sebelah sini. Kalau kita potong sebegini, ya beda dong. Bawah kaki, atas kepala. Kalau kita potong sebegini, miring seperti ini, miring set gitu ya. Beda bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh. Tapi kalau kanan dan kiri seperti ini, maka yang disebut dengan simetri bilateral. Begitu juga dengan ayam. Ayam dipotong di tengah, maka kanan dan kirinya sama. Tapi kalau dari sini potong perutnya, begini, maka dia atas dan bawahnya tidak sama. Dia hanya memiliki satu kali potongan saja. Itu disebut dengan simetri bilateral. Soal nomor 2. Bagaimana cara perkembangbiakan hewan tersebut? Oke. Perkembangbiakan hewan tersebut yang pertama adalah kata. Kata itu melakukan fertilisasi eksternal. Jadi ada kata jantan dan kata betina. Kata betina akan mengeluarkan telur di air, kemudian kata jantan akan mengeluarkan sperma ke air, sehingga sperma dan telur akan bertemu di luar tubuh. Dia di sini akan menjadi telur, dan akhirnya jadi anak kata nanti atau brudu ya. Sementara kalau ayam itu telurnya ada di dalam tubuhnya, ya. Maka si ayam jantan harus memasukkan spermanya ke dalam tubuh dari ayam betina. Ini disebut dengan fertilisasi internal. Eksternal karena di luar tubuh, internal karena harus masuk ke dalam tubuh. Baik. Soal yang ketiga, bagaimana lapisan penyusun tubuh dan ada tidaknya organ tubuh termasuk kelompok apakah kedua hewan tersebut? Kedua hewan tersebut sudah termasuk dalam vertebrata, hewan yang memiliki tulang punggung ya. Tulang punggung. Maka dia sudah masuk dalam kelompok hewan tingkat tinggi. Tentu dia sudah masuk ke dalam kelompok selomata sejati. Nah, ini selomata ya, hewan yang memiliki rongga tubuh yang sudah jelas sekali. Ini adalah Annelida dan hewan vertebrata. Baik, itu saja untuk pembahasan soal kali ini.